Begitu banyak sampah di dalam hatinya tersebut. Semoga Allah selamatkan semuanya. Amin. Maka hal pertama, kalau kamu kepengen punya hati yang selamat, yang nomor satu adalah bersihkan hatimu dari semua sampahnya, keluarin. Apa sampahnya hati? Dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Idza aznabal abd nakat fi qalbihi nuqtah sauda. Kata baginda kita Nabi besar Muhammad, idza aznabal abd, ketika seorang hamba mengerjakan dosa, tertorehlah di dalam hatinya satu titik hitam. Sampahnya hati. Kamu tiap kali bikin dosa, dosa apa aja? Bukan hanya dosa besar, zina, bukan hanya dosa besar, minum minuman keras atau narkoba, bukan hanya dosa besar, judi atau riba, bukan hanya dosa-dosa besar. Kalau itu titik hitam yang sangat besar tertoreh di dalam hatimu itu. Bahkan dosa-dosa kecil, sekedar marah-marah sama suami, atau ngambil uang suami. Gimana? Pernah? Rezeki istri solehah ustazah. Lagi mau nyuci, kelihatan, alhamdulillah. Emang haram ya ustazah? Ya haram, bukan punya kamu. Kan katanya ada hak istri dalam harta suami. Iya betul kalau dia kasih. Kalau dia kasih, kalau nggak kasih, nggak halal juga. Bahkan dosa-dosa kecil, seperti melihat tetangga terus kamu bilang, ya ampun cakep banget ya, nyesel saya nggak kawin sama dia. Dosa. Seperti memandang seseorang dengan pandangan menghina, seperti membicarakan aib orang lain. Setiap kali kamu berbuat dosa, apapun bentuk dosanya, satu titik hitam tertoreh di dalam hatimu itu. Ini istighfar wa tab. Musih, kalau dia beristighfar, kalau dia bertaubat, dihapuslah titik hitam tersebut. Wa illa, kalau enggak, ya tetap aja ada. Kamu bikin dosa lagi, bikin dosa lagi, bikin dosa lagi, bikin dosa lagi. Enggak pernah istighfar, enggak pernah memperbaiki diri. Aurat tidak kamu tutup dengan baik, sehingga akhirnya setiap kali kamu keluar dilihat oleh laki-laki yang bukan mahrammu. Satu titik hitam, satu titik hitam, satu titik hitam. Sampai terkadang hati seseorang dipenuhi dengan titik-titik hitam. Hatinya menjadi legam, hatinya menjadi penuh dengan titik-titik hitam. Semakin bertambah lagi, semakin bertambah lagi, jadilah karat. Jadilah karat. Kalau udah jadi karat, na'udzubillah. Ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kata Allah, kalla, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla, bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun, kalla, innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Kalla, kata Allah, balran, ada ran, ada karat di dalam hati mereka,
tersebab dosa yang menumpuk tanpa pernah dimohonkan ampunan. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Orang kalau hidup bawa karat hasilnya apa? Orang kalau hidup bawa karatnya hati hasilnya apa ya Allah? Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Orang yang hatinya punya karat, pada hari tersebut ia akan terhalang dari Allah Tuhannya. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid menyampaikan tafsir mengenai ayat ini. Kata Habib Umar bin Hafid, tidak mati dengan membawa iman. Orang yang hatinya penuh dengan karat, apabila datang ajal menjemput, iman tercerabut dari dalam hatinya, hingga ia pun mati, keluar dari atas muka bumi ini dengan tanpa membawa iman Islam. Dia keluar dari atas muka bumi ini bukan sebagai hamba Allah, bukan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan biarkan karat memenuhi hatimu. Jangan biarkan hatimu dosa-dosa yang telah kamu lakukan menjadi berkarat dalam hatimu itu. Saya kesian sama kamu. Gak apa-apa. Hidup terus-terusan ngontrak, gak apa-apa. Hidup gak pernah punya kendaraan sendiri, gak apa-apa. Gak pernah punya HP yang canggih, gak apa-apa. Saya hidup di atas muka bumi ini, gak pernah ada yang datang melamar saya. Jadinya sampai di usia di atas 30-an tahun saya masih menjomblo, Ustazah. Gak apa-apa, Ustazah. Saya udah menikah 10 tahun belum ada anak juga, Ustazah. Enggak apa-apa. Ustazah, suami saya kawin lagi, Ustazah. Enggak apa-apa. Hidup di dunia ini, apapun yang terjadi, semuanya hanyalah sementara. Kamu hanya perlu memastikan agar tatkala datang ajal menjemput, kamu punya modal. Dan modal utamanya yang nomor 1 adalah hati yang bersih, hati yang selamat. Kamu bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala bigalbin salim. Kamu bawa hati yang selamat, insya Allah. Mati nggak bawa suami nggak apa-apa, mati nggak bawa anak nggak apa-apa, nggak bakalan jadi pertanyaan malaikat raqib atid. Tapi mati harus dengan membawa hati yang selamat. Mudah-mudahan Allah karuniakan. Mudah-mudahan Allah karuniakan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka bersihkan sampah-sampah dalam hatimu itu. Caranya gimana nih, Ustazah? Dosa-dosa saya emang udah banyak banget. Saya di masa muda, di masa remaja, bahkan sampai udah tua juga nih,
bergelimangan dengan dosa demi dosa. Banyak dosa saya, Ustazah. Saya zaman muda berada dalam masa jahiliyah. Dosa, segala dosa saya kerjakan. Apa yang harus saya lakukan? Bersihkan karat-karat dalam hatimu itu dengan taubat. Minta ampun sama Allah, minta ampun sama Allah. Kamu perlu nangis sama Allah. Kamu perlu sungguh-sungguh minta ampunan sama Allah. Dosa segede gunung, kalau Allah mau melemparkannya ke dalam lautan ampunan, inna kaba'irad dunubi ful ghufrani kalamami. Katanya sahibul burda, sesungguhnya dosa-dosa besar dalam lautan ampunan, ia hanyalah seperti buih di dalam lautan. Gak ada artinya apa-apa kalau Allah mau ampuni. Dosa sebesar apapun, kalau Allah mau ampuni gak ada artinya. Tapi dosa sekecil apapun, kalau Allah mau perhitungkan, kamu gak akan selamat. Saya sampaikan padamu atas nama cinta. Dosa sekecil apapun yang kamu lakukan, jika ia tidak berjumpa dengan ampunan Allah, kamu bisa tidak selamat. Iblis nyembah Allah 70.000 tahun lamanya. Sujud di atas bumi, dia sujud, bumi dihancurkan, Allah naikin dia ke langit. Di atas langit dia sujud, ganti-ganti posisi sujudnya. Karenanya Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin mengatakan, ma min buq'ah minal ard was sama, tidak ada satu jengkal tanah baik di bumi ataupun di langit illa waqad sajad iblis fihi sajdah. Iblis udah pernah sujud di sana, di semua tempat di bumi maupun di langit. Paling banyak ibadahnya ternyata bukan seorang wali. Paling banyak ibadahnya ternyata bukan seorang nabi. Kalau hitung-hitungan panjang-panjangan ibadah, ibadahnya iblis lebih panjang daripada siapapun dari makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang pernah tinggal di bumi ini. Akan tetapi dia gak nurut. Iblis ibadah 70.000 tahun, gak nurut sekali doang, sekali aja. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami memerintahkan seluruh makhluk yang ada di langit, seluruh malaikat kami perintahkan, wahai malaikat-malaikatku, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, mereka semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis doang, tantang petenteng gak mau sujud. Allah tanya, ma manaka antas judali Adam id amartuk. Iblis, apa yang bikin kamu gak mau sujud kepada Adam, padahal aku yang telah memerintahkanmu? Bukankah kamu selama ini sujud di bumi, di langit untuk menyembahku? Sekarang aku perintahkan padamu untuk sujud, kenapa kamu gak mau sujud padanya? Iblis gak bilang, ya Allah, kan perintahnya tadi malaikat, saya kan bukan malaikat ya Allah. Gak gitu. Gak gitu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bahkan iblis gak bilang, males ya Allah saya sujud, lagi bisulan misal.
Enggak gitu juga. Maka orang yang meninggalkan taat karena malas, karena bodoh misalnya, itu lebih dimaklumi teman-teman daripada yang kayak iblis ini nih. Ketika ditanya apa yang membuatmu gak mau sujud, wahai iblis, kepada Adam, iblis dengan pongahnya, dengan sombongnya mengatakan, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya berasal dari api, sementara Adam berasal dari tanah. Tanah diinjak-injak ya Allah, sementara api begitu hebatnya. Fahbit minha fa innaka rajim. Kata Allah, kita yang taat sama dosa sama-sama baik. Yang mungkin dosa kita lebih banyak daripada taat kita. Kayak katanya Habib Ali Habsyi, kadang ada orang Islam, malaikat raqib yang nyatet pahala nganggur berbulan-bulan. Sementara malaikat atid yang nyatetin dosa sibuk bener. Gimana dengan kita? Iblis hanya satu saja melanggar aturan Allah. Allah kemudian mewahyukan padanya, keluar kamu wahai iblis dari surgaku, sesungguhnya kamu terkutuk. Kamu, kalau Allah mau memperhitungkan satu saja dosa kamu, kamu gak akan selamat. Saya sampaikan padamu, iya kamu, semua yang dengerin saya, kalau Allah mau memperhitungkan satu saja dosamu, kamu gak akan selamat. Kamu tidak akan selamat. Tapi kan saya anaknya Fulan bin Fulan. Tapi kan saya keturunannya Fulan bin Fulan. Tapi kan saya istrinya Fulan bin Fulan. Bu, Kak, Dek, Nak, nggak selamat siapapun kamu. Anaknya Nabi Nuh, nabinya Allah tenggelam. Pamannya Nabi Muhammad, paman baginda kita Nabi besar Muhammad, Abu Lahab, Allah tuliskan kehancurannya, kecelakaannya, kebinasaannya di dalam Al-Quran. Mau siapa yang kamu andalkan? Tapi kan saya udah banyak bikin taat, saya tiap malam bangun tahajud. Kamu nggak nyampe seujung kukunya ibadah iblis 70.000 tahun. 70.000 tahun sujud pada Allah SWT di tiap jengkal tanah. Nih tanah yang sekarang kita jejak ini pernah dibikin sujud sama iblis waktu iblis tinggal di atas muka bumi ini. Tapi semuanya nggak manfaat. Kalau Allah mau memperhitungkan satu saja dosa hambanya, ia tidak akan selamat. Sebab Allah hanya mau menerima hati yang tidak ada sampah di dalamnya. Sebab hanya berkenan menerima hati yang tidak ada noda-noda di dalamnya. Sampah hatimu bersihkan, dosa-dosamu taubati, mintalah ampun kepada Allah.
Mintalah ampun kepada Allah. Bangunlah di waktu malam, mandilah dengan mandi taubat. Saat-saat mandimu kamu bilang dalam hatimu, ya Allah, sebagaimana air membersihkanku dari segala kotoran-kotoran di badanku, ya Allah, bersihkanlah dosa-dosaku dengan hujan ampunanmu. Kemudian sholatlah 2 rakaat, 4 rakaat, sholat taubat. Kemudian sesudahnya, mulailah kamu ingat dosa-dosamu. Mulailah kamu ingat dosa-dosamu. Dari sejak kamu balik sampai sekarang ini. Betapa ia telah menggunung, betapa ia telah melumuri dirimu itu, betapa ia telah menjadikan dirimu kotor. Kemudian ingatlah nikmat yang telah Allah SWT berikan, bahwa bersama dengan banyaknya dosa-dosamu, ia tak henti-henti memberikan kepadamu kenikmatan demi kenikmatan. Bahwa meski matamu berulang-ulang kau pandang yang haram dengannya, Allah masih membiarkan matamu dapat melihat. Betapa meskipun telingamu berulang-ulang kamu pakai untuk mendengarkan aib-aib orang, nyatanya sampai sekarang telingamu masih dapat mendengar. Betapa lisanmu, berapa banyak hati tersakiti dari lisanmu itu. Mertuamu kamu sakiti, suamimu kamu sakiti, anakmu bahkan kamu sakiti. Bodoh banget sih jadi anak. Astagfirullah, astagfirullah. Kamu kok bandel banget sih, mama nyesel punya anak kayak kamu. Astagfirullah. Betapa lisanmu menyakiti hati tetanggamu, saudara-saudarimu, sahabat-sahabatmu, orang-orang di sekelilingmu, merasakan gangguan dari lisanmu itu, tersakiti dari lisanmu itu. Tapi meskipun entah sudah berapa banyak dosa tercatat dari lisanmu, Allah masih tetap membiarkan lisanmu dapat berbicara sampai saat ini. Nikmat tak henti-henti Allah berikan kepadamu, bukan? Betapa durhakanya diri kita, namun betapa penuh rahmatnya Allah kepada kita. Betapa berlumurannya kita dengan dosa-dosa, namun betapa Allah bersama dengan segala dosa-dosa yang kita lakukan tak henti-hentinya membanjiri kita dengan kenikmatan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmatnya Allah, kamu tak akan pernah mampu menghitungnya. Sesudah kamu ingat-ingat dosamu, kamu ingat nikmat Allah kepadamu, kamu ucapkan seperti ucapan baginda Nabi Muhammad, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani
khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tak ada Tuhan kecuali Engkau. Aku adalah hamba-Mu yang Kau perintahkan buat taat, yang Kau perintahkan untuk menepati janji semampuku. Ya Allah, aku berlindung dari buruknya perbuatan yang telah aku lakukan. Begitu buruk, begitu jelek dosa yang telah aku perbuat padamu, ya Allah. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Ya Allah, Engkau selalu datang padaku dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Wa abu'u bi dzambi, sementara aku selalu datang padamu dengan dosa demi dosa. Faghfirli, ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bukankah tak ada yang dapat mengampuni dosaku selain Engkau ya Allah. Minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah. Yang serius, menangislah di hadapannya. Menangislah di hadapannya. Dalam keheningan malam saat tiada sesiapapun yang melihatmu. Jauhkan dulu apapun yang dapat membuatmu kehilangan konsentrasi. Jangan lagi khusyuk-khusyuk begitu tiba-tiba kedengaran suara Shopee. Kamu langsung jadi hilang konsentrasi. Yang mana nih ya? Bismillah. Kalau kamu pengen punya hati yang selamat, nomor 1 adalah taubat. Taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh. Nyesel telah berbuat dosa, meninggalkan dosa-dosa tersebut, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Jika dosanya terkait sama manusia, ada syarat keempat yang harus dilakukan, yaitu meminta maaf kepada orang yang telah engkau sakiti hatinya tersebut. Yang kamu habis bikin dosa sama dia, minta maaf. Mudah-mudahan Allah SWT ampuni dosa-dosa kita. Amin. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Ketika ada seorang ulama ditanya, ya Syekh, wahai Syekh, kalau saya nih punya banyak hajat nih, punya banyak permintaan, tapi waktunya sempit buat doa. Doa apa yang seharusnya saya panjatkan? Misalnya nih, lagi sebentar nih bisa kepegang Hajar Aswad, lagi sebentar nih bisa ada di depan Ka'bah, lagi sebentar nih bisa ada di dekat makam Nabi Muhammad SAW. Sesudah kita ucap salam kepada baginda Nabi, ini apa nih yang harus saya minta kepada Allah? Hajat saya banyak, sementara waktu saya sempit buat doanya. Apa yang harus saya mintakan? Apa sebaik-baik hajat yang perlu kita mintakan di saat tidak banyak waktu untuk memintanya kepada Allah?
Syekh tersebut menjawab, is'alil maghfirah, mintalah ampunan dari Allah. Sebab bagaimana mungkin kamu meminta hajat-hajat yang lain sementara kamu masih belum berada dalam pandangan rahmatnya Allah. Kamu masih terusir dari pintunya. Kamu udah minta-minta. Nih kayak istri lagi minggat sama suaminya, kemudian dia WhatsApp, tolong dong transferin saya. Lah balik dulu. Baru minta. Tiap kita ngerjain dosa adalah tiap langkahan kita menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap kali kamu mengerjakan dosa adalah langkahan-langkahanmu menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya mendekat dulu, masuk dulu, Allah bukain pintu dulu, baru deh silahkan minta yang lainnya. Kalau sempit waktumu, mintalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan kerjaan kita nih suka salah-salah kalau doa. Giliran lagi ada hujan nih, wah doa mustajab, langsung ya Allah jodoh ya Allah, yang cakep, yang ganteng, yang kaya, yang setia, yang soleh, banyak bener. Padahal kalau ngelihat dirinya kagak ada pantes-pantesnya. Kalau kamu pengen jodoh yang soleh, solehahkan dulu dirimu itu. Begitu datang hujan, ya Allah, duit yang banyak ya Allah, duit yang banyak ya Allah. Mintalah dulu ampunan. Sebab kamu mati nggak bawa jodoh nggak apa-apa, kamu mati nggak bawa duit nggak apa-apa. Tapi kita mati harus bawa ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dosa akan mengotori ruang hati kita. Maka syarat utama hati yang bersih adalah keluarkan sampah darinya dengan cara taubat. Mohonlah ampun pada Allah secara serius. Cukup sekali ustazah? Enggak cukup, lo dosanya banyak. Tiap habis sholat minta ampun, tiap ada kesempatan buat doa minta ampun, tiap lagi datang hujan minta ampun, tiap lagi ziarah ke makam Nabi, ke makam wali minta ampun sama Allah. Tiap lagi datang orang soleh, katanya doa sambil memandang wajah orang soleh mustajab. Apa yang mesti kita minta? Minta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu syarat mutlak utama. Pengen hatimu selamat, keluarkan sampah-sampahnya. Habis keluarin sampah-sampahnya, nah sekarang udah bersih. Ternyata ada penyakit-penyakitnya. Ada bagian itu yang atapnya bocor, ada airnya yang tersumbat, penyakitnya rumah. Bukan begitu? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu kepengen hatimu jadi hati yang selamat, sembuhkan hatimu dari berbagai macam penyakit-penyakitnya. Apa aja sih penyakit-penyakitnya hati? Banyak. Imam Ghazali menyebutkannya dalam kitab Ihya Ulumuddin, sampai jadi satu kitab yang tebal membahas mengenai hal-hal yang buruk yang ada dalam hati manusia. Bahasan panjang, nggak akan keburu waktunya buat bahas panjang itu. Tapi saya bilang, Bu, kayak rumah. Saya pernah beli rumah, suami saya beli rumah,
Kemudian saya liatin rumahnya bagus, bersih, cakep, udah nih. Kemudian satu hari saya ajak teman saya yang ngerti urusan rumah, ahli desain interior rumah. Saya bawa masuk dalam rumah saya, dia liatin, ini bocor nih Ustazah, yang ini nih harus cepet-cepetan ditambal. Terus dia lihat ada bagian atap tuh bocor tuh Ustazah, tambal dulu Ustazah, dibenerin dulu tuh Ustazah sebelum ditempatin. Bu, saya kirain rumah saya udah bagus, ternyata kalau dilihat sama ahlinya baru ketahuan. Kita juga begitu semua. Kita kirain hati kita baik-baik aja. Tapi kalau kita duduk ngaji, kalau kita hadir di majelis taklim, kalau kita dengerin kajian-kajian, kita baru paham. Ya Allah, ternyata hati saya ada penyakitnya di sini. Ternyata saya juga punya penyakit yang ini. Ternyata saya punya penyakit yang ini. Karena jangan berhenti belajar, jangan berhenti mengaji, biar kita faham penyakit-penyakit hati kita tuh di bagian mana, sehingga kita bisa konsentrasi buat mengobatinya. Ada tuh bagian atap yang dibilangin sama temen saya nggak terlalu peduli. Saya liatin kecil aja kok. Sampai satu hari, untung aja saya nggak ada di bawah situ, jebol atap rumah saya, banjir rumah saya, gara-gara atap yang berpenyakit yang tidak diberesin. Begitu pula dengan hati kita. Cari tahu apa penyakitnya, cari tahu apa obatnya. Dengan kamu duduk mengaji, ini bukan urusan sejam 2 jam dipelajari kemudian semuanya benar. Ini adalah PR seumur hidup kita, buat sehatin hati kita, buat bagusin hati kita, buat bersihin hati kita. Penyakit hati paling berbahaya namanya kesombongan. Dan Bu, Kak, Dek, Nak, siapa di antara kita yang selamat darinya? Apa itu sombong, wahai Rasulullah? Kata seorang sahabat, sebab saya senang pakai baju bagus. Saya Rasulullah senang makan enak, senang pakai baju bagus. Saya sombong kalau gitu, wahai Rasul. Enggak, bukan itu yang namanya sombong. Kamu punya baju bagus, pakai. Jangan punya baju bagus, saya kalau pakai ini kelihatannya sombong, ya udah dah, saya pakai yang rombeng-rombeng aja. Punya baju bagus tapi daster udah robek, itu aja yang dipakai. Tanya sama suaminya, kok kamu pakai baju yang ini sih, ini kan robek nih. Enak, adem yang lihat, adem yang make, gerah yang lihat. Bukan itu yang namanya kesombongan. Saya punya uang, saya bisa beli mobil yang bagus, tapi saya nggak mau beli, saya takut sombong. Bukan itu yang namanya kesombongan. Saya punya uang, bisa bangun rumah buat tamu-tamu, ulama-ulama kalau datang bisa tinggal di rumah saya. Tapi saya nggak mau kayak gitu, ntar saya sombong. Bukan itu yang namanya kesombongan. Sombong, kata Nabi Muhammad, batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Itu yang namanya sombong. Merasa diri lebih baik dari orang
lain. Merasa diri lebih baik dari orang lain. Sering banget ini kan kita kan. Betul. Dulu-dulu belum pakai jilbab. Nggak ngerjain taat yang namanya menutup aurat. Habis itu kemudian pergi majelis, hadir kajian pakai jilbab, rapi banget. Bahkan tumpuk-tumpuk. Ustadzanya pakai jilbab 1 lapis, dia pakai 3 lapis. Tapi dia ngelihat orang-orang yang belum pakai jilbab, ya ampun, belum dapat hidayah, sian. Saya rasanya kepengen buat bisikin sama dia, Mbak, Israel udah deket. Boleh gak sih Ustazah, saya bisikin di telinganya, malaikat penjaga neraka kirim salam. Astaghfirullah. Dulu kamu berbuat dosa dengan membuka auratmu, kini kamu berbuat dosa dengan dosa kesombongan. Itu namanya bukan taubat. Itu namanya bukan hijrah. Itu namanya pindah dosa. Dari satu dosa membuka aurat menjadi dosa kesombongan. Dan bisa jadi di hadapan Allah dosa kesombongan lebih besar nilainya daripada dosa membuka aurat. Bisa jadi. Bisa jadi. Para ulama mengatakan, rubba maksiatin awrathat dhulla ahabbu ilallah min ta'atin awrathat kibra. Terkadang kemaksiatan yang melahirkan rasa rendah diri di hadapan Allah lebih Allah sukai daripada ketaatan yang melahirkan kesombongan. Hati-hati. Hati-hati sama hati. Jangan biarkan kesombongan merusak hidupmu. Jangan. Ada banyak para istri yang merasa dirinya lebih mulia daripada suaminya. Banyak. Hati-hati. Hati-hati. Saya belajar dari umi saya. Meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Belum sampai hampir 2 tahun. Saudariku sekalian yang saya muliakan, saya sering bilang sama umi saya, Mi, maafin saya Mi ya. Umi saya bilang, Nak, maafin Umi ya. Umi punya salah sama kamu nggak kurang daripada salah kamu sama Umi. Umi punya dosa sama kamu pasti lebih banyak daripada dosa kamu sama Umi. Itu rasa yang jarang dimiliki para ibu. Seringnya ibu tuh merasa selalu lebih baik daripada anaknya. Seringnya ibu tuh merasa dia nggak punya salah, dia nggak punya dosa. Yang punya dosa banyak tuh anaknya kepada dirinya, bukan begitu? Ayo minta maaf dulu sama ibu. Ayo minta maaf dulu. Kan seringnya bilang gitu sama anak-anak kita. Kamu tuh nak, ibu ini adalah ibumu, surgamu berada di bawah telapak kakiku. Waduh. Betul, al-jannah tahta aqdamil ummahat. Tapi ucapan kamu yang semacam itu kesombongan. Yakin bakal masuk surga? Yakin? Yakin bakal masuk surga, Bu?
Para ibu yang suka bilang surgamu anakku berada di bawah telapak kaki ibumu, yakin kamu bakal masuk surga? Allah nggak pernah wajib memasukkanmu ke dalam surga, Bu. Allah nggak pernah wajib menghindarkanmu dari api neraka, Bu. Allah nggak pernah wajib menjadikanmu ada di belakang Nabi Muhammad. Kalau kamu sampai Allah usir dari surganya, Allah masukkan kamu ke dalam nerakanya, kamu bisa apa? Kalau saat Nabi Muhammad menggiring umatnya dan kamu tidak bisa ada di belakangnya, kamu terusir dari rombongan Nabi Muhammad, kamu bisa apa? Kamu bisa apa? Nilaimu yang sesungguhnya nanti di akhirat kelihatannya. Nilaimu yang sesungguhnya nanti di akhirat kelihatannya. Jadi kalau kamu mau sombong tar di akhirat, kalau sampai kamu bisa masuk ke dalam surga Allah, kalau kamu sampai berada di barisan-barisan terdepan dalam rombongan Nabi besar Muhammad, kalau kamu bisa makan dari buah-buahan surga, kalau kamu ada saat kamu mengucap salam kepada baginda Nabi Muhammad, matamu bisa memandang indah wajahnya, telingamu bisa mendengar indah suaranya, lisanmu bisa mengucapkan salam langsung di hadapannya, silahkan membusungkan dada pada saat itu. Silahkan mau ngerasa diri kamu lebih baik daripada ahli-ahli neraka, silahkan. Tapi sekarang keadaannya belum tentu. Bagaimana jika seseorang yang kamu memandang dirimu lebih baik darinya, ternyata ia melenggang masuk ke dalam surga, sementara kamu Allah jerumuskan ke dalam api neraka? Keadaannya belum jelas, keadaannya belum tentu. Jangan pernah merasa diri lebih baik daripada siapapun. Jangan pernah merasa diri lebih baik daripada siapapun. Hatimu benerin rusak-rusaknya, penyakit-penyakitnya. Ada penyakit berbahaya namanya hasud. Ada penyakit berbahaya namanya hasud. Apa itu hasud? Seneng orang lain dapat kesulitan, seneng kalau orang lain dapat kemalangan, kesusahan, susah hati kalau orang lain dapat kesenangan. Tuh, seneng orang lain susah, susah orang lain seneng, itu namanya hasud. Ada tetangga naikin rumah, bangun rumah, dia naik darahnya. Ada orang tetangganya yang sebelah kiri beli mobil, dia pun diangkut pakai mobil ambulan. Busuk bener hatinya, dimakan sama sifat namanya sifat hasud. Nggak seneng lihat orang lain seneng. Kalau orang lain dapat kesusahan, seneng bener. Si ibu itu kemarin habis tabrakan, pantas aja dia tabrakan. Kamu tahu kan, si ibu yang itu tuh suka ngerebut laki orang, ngerebut suami orang. Jelek teman-teman, jelek. Tapi kamu ngomongin orang juga perbuatan yang jelek, sama jeleknya. Yuk belajar.
buat jangan punya sifat hasud. Dia kok bikin pengajian besar, pengajian kita harus lebih besar. Urusannya apa? Bukankah majelis itu adalah dakwah, mengajak orang kepada Allah? Hatimu jagain, hatimu jagain, hatimu jagain. Ada yang bisa begitu, alhamdulillah. Ada ustazah yang lebih pandai darimu, alhamdulillah. Minta doa, ambil ilmunya. Bukan malah dihasutin. Hati-hati, hati-hati. Jangan sampai hasutmu membawamu kepada terusir dari rahmatnya Allah. Kayak Bal'am bin Ba'ur. Ada zamannya Nabi Musa, teman-teman sekalian. Namanya Bal'am bin Ba'ur. Ilmunya tinggi. Sampai kabarnya jamaahnya juga banyak. Semua orang dengerin kajiannya. Ini saya serem nih. Ini saya serem nih. So ikut sekalian nih, ngeri banget nih. Ini buat orang kayak saya nih, ngeri banget nih pembahasan ini nih. Ada orang berilmu, pinter banget, namanya Bal'am bin Ba'ur, zamannya Nabi Allah Musa. Jamaahnya banyak, kalau dia hadir kajian, semua orang di kampungnya hadir semuanya. Imam Ghazali cerita, dia sampai-sampai dari berilmunya, ilmunya tingginya, Allah kasih sama dia ilmu yang tinggi. Kalau dia ada dapat pertanyaan yang dia nggak tahu jawabannya, dia doa bisa lihat jawabannya langsung dari Lauhil Mahfuz. Kurang pinter apa? Kurang berilmu apa? Kurang hebat apa? Kurang dekat apa sama Allah? Kamu jadi ustazah, berapa banyak ilmumu? Kamu jadi seorang pendakwah, berapa banyak ilmumu? Kamu yang dianggap sebagai ulama, berapa banyak ilmumu? Merunduklah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, si Bal'am bin Ba'ur, kabarnya sampai para malaikat turun ikut serta mencatat pelajaran-pelajaran yang dia berikan. Yang ngaji sampai bukan cuman orang, bukan cuman jin ikut ngaji, sampai malaikat-malaikat Allah ikut ngaji. Kurang apa hebatnya? Tapi Allah hancurkan Bal'am karena sifat hasud. Nabi Allah Musa datang ke kampungnya Bal'am bin Ba'ur. Jamaahnya Bal'am bin Ba'ur semua datang kepada Nabi Musa. Nabinya Allah, tentu saja semua datang. Semuanya datang kepada Nabi Musa. Semua minta doa kepada Nabi Musa. Semua berharap berkah dari Nabi Musa sebagai seorang nabinya Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Yang biasa hadir di majelisnya Bal'am kepengen istiqomah, kepengen rutinannya nggak terganggu, jadi dia tetap bikin rutinan walaupun ada Nabi Allah Musa alaihissalam. Jamaahnya dikit yang hadir. Mulai nih orang-orang yang berpenyakit datanglah kepada Bal'am bin Ba'ur. Rupanya Bal'am bin seorang nabinya Allah. Dia nggak lihat Nabi Musa sebagai seorang yang diberi kelebihan lebih banyak daripada dirinya karena diwahyukan wahyu kepadanya. Bal'am bin Ba'ur termakan sifat hasud. Ia pun berdoa meminta kepada Allah, ya Allah hancurkanlah Musa. Ya Allah hancurkanlah
Musa. Hancurkanlah Musa ya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah angkat semua kelebihannya Bal'am bin Ba'ur. Bahkan kabarnya dialah orang ateis pertama di atas muka bumi ini yang mengatakan alam semesta enggak ada Tuhannya. Ngeri, ngeri, ngeri. Allah cabut bahkan iman dari dalam hatinya Bal'am bin Ba'ur. Iman Allah cabut. Dari yang asalnya berilmu kayak begitu, Allah sampai cabut imannya, teman-teman saudaraku sekalian. Allah pun ceritakan tentang Bal'am bin Ba'ur dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath." Perumpamaannya Bal'am bin Ba'ur seperti anjing. Kalau kamu angkat, dia menjulur-julurkan lidahnya. Kalau kamu tinggalkan, dia pun juga tetap menjulur-julurkan lidahnya. Dianjing-anjingin, bukan sama orang, sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat betapa Allah Subhanahu wa ta'ala kalau murka sama seseorang nggak tanggung-tanggung. Siapapun kamu, kalau Allah murka sama kamu, nggak tanggung-tanggung murka Allah. Bahkan kepada seseorang yang dibukakan lauhil mahfud kepadanya, Allah jadikan dia seperti anjing, kata Allah dalam Al-Quran. Jangan berani-berani punya sifat hasud. Ingat, kalau ada orang diberi kelebihan lebih daripada kamu, ingat, yang ngasih kelebihan itu satu, namanya. Kalau ada seseorang tertimpa kemalangan, jangan sok-sokan merasa diri lebih baik daripada orang tersebut. Ingat, yang ngasih kemalangan kepadanya hanya satu, namanya Allah. Hati-hati sama sifat namanya sifat hasud. Satu, bersihkan hatimu dari sampahnya yaitu dosa dengan cara taubat dan mohon ampun terus-terusan. Kedua, benerin rusak-rusaknya hatimu, penyakit-penyakitnya hatimu, yang terutamanya adalah sifat sombong dan sifat hasud. Hatimu belajar untuk tidak membenci siapapun. Hatimu belajar buat gak benci sama siapapun. Yang terakhir, kalau kepengen hatimu selamat, hiasi. Kalau rumah nih, udah sampahnya udah bersih, rusak-rusaknya udah dibenerin, udah direnovasi, sekarang tinggal yang terakhir. Apa itu? Hias-hiasi rumahmu. Pasangin horden, pasangin lampu yang bagus, pasangin lantai yang bagus, ditaruhin dekorasi-dekorasi, pajangan-pajangan kamu taruh-taruh, ada sofa, ada tempat tidur, dihias-hiasi rumahnya. Dicat rumahmu itu dengan warna-warna yang cocok, kan begitu? Hiasi hatimu dengan cinta. Hiasi hatimu dengan cinta. Hatimu ada cinta kepada yang semestinya dicinta. Siapa? Nomor satu Allah, nomor dua, nomor tiga, cintai apapun dan siapapun
pada cintanya Allah dan Rasulnya. Cintai ulama karena mereka adalah pewaris para nabi. Cintai habaib dan syaraif karena mereka adalah orang-orang yang punya nasab sambung sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai keluarga Nabi Muhammad, cintai para istri-istri Nabi Muhammad, cintai para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, terutamanya al-khulafaur rasyidin, sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Cintai para sahabat Nabi Muhammad, cintai para ulama-ulama kita di sepanjang zaman, cintai Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Cintai para ulama-ulama kita dari atas sampai kepada ulama-ulama kita yang sekarang ada. Cintai siapapun yang bawa Nabi Muhammad, bawa Allah, yang bikin kamu jadi kenal Allah, kenal Nabi Muhammad. Cintai, cintai. Pada cinta mereka terdapat cintanya Allah. Cintai anak-anak yatim sebab mereka dicintai sama Nabi Muhammad. Cintai orang-orang fakir karena mereka dicintai sama Nabi Muhammad. Cintai suamimu sebab kalau kamu cintai suamimu ya, bukan suami orang. Punya suami nggak dicintai, suami orang dia cintai. Astaghfirullah. Cintai suamimu, Bu, sebab dalam cintamu kepadanya mendekatkanmu kepada cintanya Nabi Muhammad, mendekatkanmu kepada cintanya Allah. Kamu sayangi, kamu hormati, kamu muliakan suamimu, Allah ridho kepadamu, Nabi Muhammad sayang kepadamu. Cintai orang tuamu sebab Allah memesankan kepada kita untuk cinta kepada orang tua kita. Cintai anak-anakmu sebab mereka umatnya Nabi Muhammad. Mereka umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat sayang sama umatnya yang masih kecil-kecil. Nabi Muhammad sangat sayang sama umatnya yang masih belia, masih remaja. Mereka disayangi sama Nabi Muhammad, maka kamu pun harus sayang sama mereka. Yang tua-tua diantaramu sayangin, yang muda-muda diantaramu sayangi. Kata Nabi Muhammad, laisa minna man lam yuqir kabirona walam yarham saghirona. Tidak termasuk diantara umat Islam yang enggak hormat sama yang tua, yang enggak sayang sama yang muda. Cintai semuanya. Terakhir, cintai dirimu sebab kamu umat Nabi Muhammad. Cintai dirimu sebab kamu hambanya Allah. Jangan merasa diri nggak berharga. Dirimu berharga, dirimu layak masuk surga kalau kamu taat sama Allah. Jangan menganggap diri nggak ada artinya. Jangan. Kamu berarti sebab ada kalimat paling tinggi di dalam hatimu, bunyinya kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kamu berharga, saudariku sekalian. Kamu berharga. Jangan mau menghinakan dirimu dengan kemaksiatan. Jangan mau menghinakan dirimu dengan merebut suami orang. Jangan mau menghinakan dirimu dengan berharap uang, kemudian kamu meminta-minta kepada orang, kamu mengemis-ngemis kepada orang. Kamu umat Nabi Muhammad, kamu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat indah ada di dalam hatimu. Jangan hinakan dirimu itu.
Mari terhormat, jalanin sholat, jangan pernah tinggal. Mari terhormat, tutup auratmu, jangan dibuka-buka. Mari terhormat, cintai dirimu, bangun di waktu malam, sholat malam, angkat tangan, minta kepada Allah. Mari terhormat, baca sholawat sebelum tidur. Wahai Rasulullah, saya adalah umatmu, berharap akan dapat masuk surga di belakangmu ya Rasulullah. Mari cintai dirimu sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad. Insya Allah. 3 hal itu jika kamu lakukan, bersihkan hati dari dosa-dosa, sembuhkan penyakitnya hati yang ada dalam dirimu, kemudian yang terakhirnya, hiasi hatimu dengan cinta dan kasih sayang kepada siapapun yang ada di atas muka bumi ini. Sayangi aja semuanya, cintai aja semuanya, sebab dalam cinta kepada semuanya terdapat cintanya Allah dan Rasulnya. Saya sakit, tapi saya tetap datang ke Pontianak karena saya sayang, karena saya cinta sama orang-orang Pontianak. Bukan karena Pontianaknya, tapi karena yang berkumpul di sini adalah umatnya Nabi Muhammad. Saya berharap dengan saya datang padamu, umatnya Nabi Muhammad, semoga Nabi kalian berkenan memandang saya dengan kasih sayangnya. Saya datang ke sini walaupun sakit, karena saya tahu kalian semua hambanya Allah. Ada keberkahan dalam diri kalian yang saya berharap mendapatkan itu. Saya berharap dengan saya datang padamu, Allah Tuhanmu berkenan merahmati saya sebagai hambanya. Yuk, sayangi semuanya. Yuk, cintai semuanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya nanti sekali lagi jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.